Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Al-Bulaki. Pada kesempatan kali ini saya sedang nyantri di Pondok Pesantren Minatul Huda, tepatnya di Pleret. Ngobrol-ngobrol tentang Hari Santri Nasional. Bertepatan pada hari ini, saya akan merefleksikan atau diskusi bareng Kang Haji Nijar. Beliau adalah salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Minatul Huda dan juga salah satu ketua dari lembaga dakwah kepemudaan KNPI Jawa Barat. Nah, Kang Haji Nijar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, ngobrol-ngobrol tentang Hari Santri Nasional, Kang. Iya. Apa sih yang Kang Haji Nijar tanggapi atau apa presentasi dari Hari Santri Nasional ini? Iya. Terima kasih Kang Adi waktunya. Di Indonesia sendiri kan ada beberapa peringatan hari. Ada hari Kartini. Betul. Bahkan sekarang kan sudah masuk bulan Maulid, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hari santri juga. Nah ini ada bahkan hari wafat atau kenaikan Isa Al-Masih gitu. Nah hari ini untuk di Indonesia sendiri menjadi penanda zaman. Sehingga ketika ada hari santri bertepatan dengan hari ini 22 Oktober berarti ada penanda zaman. Yang mana waktu dulu di tanggal 22 Oktober keluar fatwa resolusi jihad. Sehingga dari fatwa tersebut kaum sarungan, kaum santri pada waktu itu bergerak, punya gerakan nasional. Nah, sehingga dari gerakan itulah menjadi penanda zaman dan berakhir di puncaknya nanti di tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan. Itu juga menjadi penanda zaman. Nah, di Indonesia sendiri intinya hari ini ketika ada hari yang diperingati itu menjadi penanda zaman. Untuk bangsa Indonesia sendiri. Jadi ada sangkut paut juga ya mengenai Hari Santri dengan hari yang 10 November. Iya, ada sangkut pautnya karena pergerakan di tanggal 10 itu bermula dari tanggal 22. Jadi seakan-akan tidak mungkin ada jadi katakanlah road to-nya itu menuju tanggal 10 itu dimulai dari tanggal 22. Nah, untuk menjadi santri zaman sekarang nih yang serba digital, yang serba teknologi, apa yang harus disikapi atau apa yang harus dilakukan oleh santri-santri zaman sekarang? Nah, zaman digital atau kalau istilahnya sekarang milenial ya. Saya selalu berbicara bahwa ketika santri mondok di salah satu pondok pesantren, lulusan pondok pesantren itu bisa menjadi apa saja. Yang penting bermanfaat. Banyak lulusan pondok pesantren tidak istilahnya linear dengan pendidikan sebelumnya atau dengan apa yang dikaji di waktu di pondok pesantren. Nah, sehingga yang menjadi tolak ukurnya menjadi bermanfaat. Nah, seringkali lulusan pondok pesantren ini mencari ilmu justru malah yang linear. Nah, masalahnya ketika dihadapkan dengan dunia digital itu tidak masuk karena memang dihadapkannya itu berbeda dengan apa yang dipelajari. Sehingga saya selalu menuntut ketika keluar dari pondok pesantren itu bisa mencari ilmu yang memang waqi'iyah lah, yang kontemporer, yang apa dunia saat ini butuhkan, agar ilmunya menjadi amalnya ilmiah. Nah, melihat hari ini mengenai petani banyak santri yang terjun di dunia pertanian. Apakah ini adalah suatu keresahan atau emang ini adalah bukti bahwa identitas santri zaman dulu juga bertani gitu? Ya, memang waktu dulu santri itu yang mengelola lahan pertanian atau perkebunan kiainya, lahan perikanan kiainya itu menjadi modal untuk perputaran ekonomi di pondok pesantren. Sehingga ada perbedaan ya ketika
pesantren mempunyai ladang pertanian atau perikanan itu tidak profit tapi non profit. Jelas pesantren itu non profit. Nah, sehingga perputaran ekonomi yang ada di pondok pesantren melalui bidang pertanian atau untuk ketahanan pangannya atau perikanan itu tidak untuk dibisniskan, tapi untuk ketahanan pangan Di santri. pesantren. Ya, jadi nggak berbicara ekspor impor. Benar. Namun saat ini ada pergeseran, sehingga santri itu seakan-akan dituntut untuk menjadi lebih luas. Kalau dulu hanya sebatas untuk memenuhi Kebutuhan pesantren aja. ya, Nah, sekarang dituntut untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat juga gitu. Sehingga ada ilmu yang harus digali lebih. Sehingga tidak untuk lingkungan sendiri tapi juga untuk masyarakat juga. Nah, untuk tantangan pesantren sendiri mengenai kan sekarang ya digitalisasi, apakah kita harus mengikuti hal tersebut? Kan Ya. ada juga pesantren-pesantren yang dalam tanda kutip masih Ya, tidak melek lah dengan dunia digital. ya. Kalau untuk itu mungkin dikembalikan ke khas dari pondok pesantren tersebut, karena kembali ke sumber daya manusianya kan. Sehingga tidak semua memang pesantren itu harus melek dengan dunia digital, karena ada yang harus dijaga dari keramatnya. Betul Nah, sekali. sehingga ketika sudah misalkan digital gitu kan, seakan-akan keramatnya ada yang hilang. Sehingga pesantren memang sebagian harus ada yang melek digital, sebagian juga harus ada yang memang merawat apa yang menjadi tradisi Dulu, gitu. betul. Sehingga kekeramatan pesantren itu harus dijaga juga gitu. Karena berbicara pertanian juga, santri itu diajarkan untuk selalu membumi. Ketika memang orang lain berbicaranya melangit, berbicara tentang apalah itu ya, santri diajarkannya untuk selalu membumi, salah satunya dengan konsep pertanian. Bersahabatlah dengan alam. Mantap. Nah, jadi santri itu teman-teman bisa juga menjadi apapun ketika Iya. kita memahami perkembangan zaman ya. Iya. Kita bisa memposisikan diri untuk menjadi seorang petani kah atau menjadi penggerak di apapun itu, Iya. yang terpenting bermanfaat untuk orang Betul. lain. Nah, santri zaman sekarang dengan santri masa lalu nih, Iya. ada perkembangan dalam metode pendidikannya nggak? Ada perbedaannya gitu? Jelas ada. Ketika saya dulu silaturahmi ke guru saya bilang seperti ini. Untuk sekarang cari pesantren yang megah, cari pesantren yang bangunannya mewah, itu sekarang sudah tidak susah lagi. Banyak kita Betul, temukan di beberapa kabupaten kota. Tapi untuk mencari pesantren yang mempertahankan kualitasnya itu sekarang susah. Sehingga dulu pesantren-pesantren itu memang nggak muluk-muluk, ketika ngaji 3, 4, 5 tahun lah dan seterusnya, ketika pulang hanya sebatas menjadi kiai kampung saja. Betul. Gitu kan. Nah, sekarang kan ada pergeseran, ketika pulang nggak cuma menjadi kiai kampung kan, sudah ada yang menjadi pejabat, Betul, menjadi polisi, ABRI atau tentara gitu, atau menjadi apapun yang tadi kuncinya asal menjadi orang yang bermanfaat. Tapi untuk di sini di Minatul Huda ada kegiatan tambahan, yaitu di pertanian. Kenapa di pertanian? Karena ketika saya bertanya ke santri yang menanam, salah satu pengurus lah di sini, di pertanian itu ada kebahagiaan tersendiri, Kang. Contoh di sini kan tanam cabai, baru keluar bunganya aja itu udah bahagia. Padahal bukan buah kan, baru bunganya aja. Gitu. Karena itu hasil sendiri. Hasil sendiri ya. Sehingga dalam filosofi kehidupan juga seperti itu. Ketika kita menanam kebaikan, belum juga menghasilkan nanti di akhirat kan. Kalau berbicara konteks keagamaan, belum juga kita menuai dari kebaikan tersebut yang kita tanam, tapi kebahagiaan sudah terasa. Begitupun di pertanian, belum cabenya belum berbuah gitu kan, tapi baru berbunga, itu udah bahagia banget. Karena dia udah merawatnya dari kecil, Ya, gitu. dari tumbuh, dan setiap hari disiram mungkin. Iya. Jadi kesenangan yang mungkin orang lain itu hal sepele bisa menjadi sangat berharga bagi kaum santri. Iya, bahkan kan Widi Baik bilangnya gini, Kang, coba nanti suatu waktu kalau lagi panen atau ketika mau menanam benih, cobalah di malam bulan pertama. Katanya sambil memetik hasil dari apa yang kita tanam, itu menikmati
sinar rembulan. Nice. Itu kan Filosofi banget. belum juga dilaksanakan sudah terbayang keindahannya. Betul. Di malam bulan purnama kita memanen hasil kan, wah udah luar biasa. Luar Gitu. biasa. Sungguh kenikmatan hidup. Iya, Nah, bagi Kang Haji Nijar ini untuk refleksi hari santri nih, iya. apa yang menjadi cita-cita ataupun harapan buat santri secara umum? Harapannya ke depan, ketika tadi saya udah bilang di Mukodimah bahwa adanya hari ini menjadi penanda zaman, menjadi tolak ukur bagi santri sejauh mana kita bisa memberi manfaat terhadap dirinya, terhadap lingkungan sekitarnya, atau lebih jauh terhadap bangsa dan negaranya. Sehingga ketika sudah berpikir seperti itu, santri sudah tidak minder lagi karena masih beranggapan bahwa ketika ilmu yang bermanfaat itu pulang dari pondok itu bisa membuka majelis taklim, bisa membuka pondok pesantren. Padahal tidak seperti itu. Ketika menjadi pengusaha dan mendapat restu dari gurunya, dalam tanda kutip barokah dan manfaat, pengusahanya menjadi barokah. Ketika menjadi pejabat, pejabatnya menjadi barokah. Hasil menjadi apapun ketika punya barokah, kata kuncinya itu luar biasa manfaatnya, keberkahan ya. Jadi tidak berpikiran bahwa keluar dari pondok pesantren harus membuka majelis taklim atau membuka pondok pesantren, tapi menjadi apapun kuncinya manfaat barokah gitu. Kuncinya manfaat dan barokah. Jadi santri zaman sekarang itu jangan terfokus sih, jangan hanya memiliki imprem bahwa pulang dari pesantren kita harus jadi kiai misal atau membuka majelis taklim. Teman-teman juga bisa mengisi celah dimanapun di berbagai bidang, di berbagai aspek dan lain sebagainya. Nah, mengenai hari santri ini sangat erat dengan hubungannya mencintai tanah air, atau istilahnya santri juga dulu adalah salah satu pahlawan nasionalis. Nah, apa yang harus atau metode apa yang harus tetap ada di dalam pesantren agar teman-teman santri ini mencintai rasa tanah airnya gitu? Pengaplikasian mencintai tanah air atau hubul waton di pondok pesantren itu sederhana kan. Ketika dari pondok pesantren terdiri dari beberapa santri yang berbeda latar belakang, berbeda daerahnya lah. Ada santri yang dari Karawang, dari Tasik, bahkan dari beda provinsi kan. Itu sudah belajar mencintai sesama manusia walaupun beda wilayahnya. Itu dari hal terkecil kan. Tidak mengenal siapa orang tuanya, tidak mengenal asal usulnya, tapi dituntut untuk saling menyayangi, saling menghormati walaupun beda sukunya, beda budayanya. Itu kalau beda agama nggak mungkin ya. Santren. Itu udah tumbuh rasa saling menyayangi gitu. Nah, dari rasa itulah berangkat untuk mencintai tanah airnya gitu kan. Kenapa? Karena walaupun berbeda-beda, karena dibesarkan atau dididik dari pondok pesantren. Mencintai pondok pesantren bagian dari mencintai tanah air gitu. Sehingga ada istilah di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun santri berada, ketika dalam satu wadah, dalam satu komunitas, ya saling menyayangi. Gitu di daerahnya. Contoh saya ketika mondok di Tasik, saya menyayangi kota Tasik, saya mencintai kota Tasik, tanah kota Tasik, tempat di mana saya mencari ilmu, tempat pesantren saya berada, tempat saya mengenal dengan beberapa teman-teman gitu kan. Nah, begitupun orang Tasik ketika mondok ke Purwakarta, dia akan mencintai Purwakarta gitu kan. Karena dia mencari ilmu di Purwakarta, mendapatkan teman baru di Purwakarta dan seterusnya gitu. Sehingga lahirlah mencintai tanah air dari sana gitu. Mantap. Nah, sebetulnya jikalau dikatakan pendidikan non formal dan pendidikan formal yang sangat kerasa itu di pesantren ya. Justru yang mendidik kita itu dari mulai akhlak, mental, terus keseharian itu di pesantren. Iya. Nah, bahkan gini kan, agama ini kan dari zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW kan, kalau memang hanya sebatas mewariskan buku, mungkin kita susah untuk menduplikasi tingkah laku. Sehingga akhlak ini menjadi barometer kemajuan agama. Nah, kita kan
berakhlak seperti yang orang Sunda lakukan lah ketika melewati bilangnya punten, lewat kan ada orang yang berkerumun punten gitu kan sambil agak membungkuk gitu kan. Itu kan tidak ditemukan di buku-buku. Betul. Tapi melalui tingkah laku yang diwariskan sehingga diduplikasi. Betul. Nah, di pondok pesantren diajarkan seperti itu. Walaupun mungkin baru 1 atau 2 hari belum membaca teksnya, tapi sudah diajarkan bagaimana tata cara berkomunikasi dengan temannya, dengan gurunya, dengan masyarakat sekitar gitu kan. Nah, itu kelebihannya ketika seorang anak masuk ke pondok pesantren. Tidak bisa didapatkan melalui pendidikan formal. Itu gitu. tidak bisa ditemukan. Tidak bisa ditemukan. Mungkin ya ada cuman selewat gitu. Cuman kalau di pesantren kan lebih ke kegiatan sehari-hari, mereka dibentuk dengan wataknya. Dengan teman-temannya, dengan cara dia berkomunikasi atau menghadap guru. Terus selain itu juga kan di pesantren teman-teman santri ini diajarkan juga dengan keahlian yang lain juga ya, seperti pintar ngaliwat, terus cara bergaulnya dan lain sebagainya. Makanya hari santri ini sangat penting ya. Sangat penting bagi para santri sendiri kan. Tadi sudah saya singgung gitu kan, bagaimana peranan santri sehingga menjadi penanda zaman. Nah, dulu gini, ketika saya masuk ke pondok pesantren gitu kan, tidak ada satu kerabat di pondok pesantren tersebut, tidak ada saudara lah gitu kan, tapi bisa berbaur. Karena apa? Karena ada frekuensi yang sama, gitu. Ada nilai-nilai yang sama. Pernah mungkin Kang Hadi lah gitu ya, ketika masuk bis atau mobil angkutan umum, pernah kan tiba-tiba ingin menyapa seseorang, Kang dari mana gitu kan. Pernah juga ketika masuk bis atau angkutan umum mendadak gak ingin menanya, ingin bertanya lah, karena menyengit gitu kan, nanya juga gak mau kan. Nah, ini ada semacam frekuensi dalam diri kita, al arwah junudun mujannadatun, sehingga ketika kita masuk ke lingkungan yang memang frekuensinya sama. Maka terbentuk kenyamanan. Betul. Nah, sehingga santri itu akan menjadi semacam ada seleksi lah. Kalau ruhnya berbeda, gak betah, mentah gitu kan. Kalau ruhnya mungkin sama, frekuensinya sama gitu kan, nyaman. Karena tadi al arwah junudun mujannadatun gitu. Gambaran kecilnya masuk angkutan, ada yang mendadak ingin kita tanya, ada yang memang ini wajahnya gak enak untuk ditanya. Gambaran seperti gitulah gitu. Benar. Nah, hari santri ini sangat penting bagi santri, mungkin terkhusus karena emang yang harus bukan dirayakan ya, lebih menjadi refleksi ya, bahwa santri juga tidak hanya diam di pondok dan belajar di pondok aja. Dulu mungkin santri adalah salah satu pejuang nasional yang mungkin gak banyak orang tahu ya, dan gak banyak sejarawan yang dalam tanda kutip menulis di dalam sebuah buku. Cuman hari ini Indonesia kembali mengingat ataupun menjadikan hari perayaan untuk santri semua, dan agar semua orang tahu bahwa pesantren ini adalah salah satu pendidikan yang sangat penting dan yang sangat membentuk karakter gitu kan. Mungkin ada pesan buat santri-santri di Indonesia. Untuk para santri, saya hanya ingin flashback ketika dulu para santri berjuang melalui bambu runcing. Bahkan ada salah satu pondok pesantren namanya pengasuh Kiai Parak Bambu Runcing, karena menjadi pesantren itu yang menyiapkan bambu runcing untuk waktu itu melawan penjajah. Nah, saya berpikir secara logika, bambu runcing melawan senjata, bambu runcing melawan tank wajah, bambu runcing melawan pesawat udara. Bagaimana caranya? Dirojok-rojok mungkinnya jauh. Nah, ini ada nilai tersendiri. Kembali yang tadi saya singgung, bambu runcing tersebut mengandung barokah, sehingga para santri saat ini selain belajar ilmu agama, carilah juga keberkahan. Karena untuk pintar itu mungkin bisa didapatkan, untuk cerdas itu mungkin bisa didapatkan dengan menghafal pelajaran, dengan mencari guru sehebat mungkin. Tapi untuk keberkahan tidak bisa didapatkan melalui
sejauh mana kita menghafal melalui metode-metode belajar gitu kan. Tapi untuk keberkahan itu bisa didapatkan dengan mencintai tanah air, mengasihi sesama manusia, mencintai gurunya gitu kan. Itu berkah akan kita dapatkan. Mungkin itu poin pentingnya, selain belajar cari juga keberkahan. Cari juga keberkahan. Karena keberkahan bisa teman-teman lakukan dengan hal apapun. Iya, salah satunya cinta tanah air. Cinta tanah. Hubul watan minal iman. Iya. Oke, terima kasih Sama-sama Kang Adi. sudah memberikan kita wejangan ataupun merefleksi hari santri, apa itu hari santri dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Haji Nijar dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.